Assalamualaikum, selamat pagi. Saya mewakili kelompok dari kelas 335 akan coba menjelaskan dan juga menjawab mengenai cara menjawab soal latihan 11.20 yang ada pada buku Pak Biswan, yang mana soal tersebut berkaitan dengan materi revaluasi. Tahap pertama yang harus kita lakukan dalam menjawab suatu soal ialah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang ditanyakan dari soal tersebut. Kemudian kita melakukan identifikasi terhadap soal tersebut. Nah, pada soal ini kita diminta untuk membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2016, 2017, dan juga 2018. Kemudian kita juga diminta untuk membuat jurnal penjualan mesin pada tanggal 2 Januari 2019. Dari soal ini kita dapat beberapa data berupa yang pertama, harga perolehan mesin tersebut adalah 750 juta. Nilai sisa dari mesin tersebut adalah 10 juta. Masa manfaat selama 10 tahun dan metode yang digunakan adalah saldo menurun ganda. Dari sini kita dapat tingkat penyusutan sebesar 20% dari 1/10 dikali dengan 2. Dan data lainnya adalah tidak ada perubahan sisa umur ekonomis dan metode depresiasi saat terjadi revaluasi. Tahap selanjutnya ialah kita dapat membuat dua buah tabel penyusutan sebelum dan setelah revaluasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk mempermudah tentu saja, dan yang kedua untuk mengetahui selisih ataupun perbedaan antara penyusutan sebelum revaluasi dan juga penyusutan setelah revaluasi. Perbedaannya penyusutan setelah revaluasi dan sebelum revaluasi adalah pada nilai awal mesin tersebut pada tahun selanjutnya. Jadi nilai awalnya itu tidak menggunakan nilai carrying value, melainkan menggunakan nilai dari fair value akhir pada tahun sebelumnya. Dan selebihnya perhitungannya sama. Langsung saja 31 Desember 2016 telah terjadi depresiasi sebesar 150 juta. Kita langsung menjurnal depreciation expense pada akumulasi depresiasi expense sebesar 150 juta. Kemudian telah terjadi perubahan nilai pada fair value akhir pada tahun 2016 terhadap mesin tersebut. Kita harus membuat jurnal revaluasinya. Dalam membuat jurnal revaluasi, tahap pertama yang harus dilakukan adalah 1. Mendebit akun akumulasi depresiasi expense. Tujuannya apa? Tujuannya agar nilai akumulasi depresiasi expense pada laporan keuangan nantinya jadi 0. Sehingga aset tersebut hilang dari efek depresiasi. Kemudian kita harus mencari selisih nilai mesin antara nilai awal mesin dan juga nilai fair value akhir mesin tersebut. Dari sini kita dapat selisih sebesar 100 juta. Kemudian kita bandingkan antara akumulasi depresiasi dan juga penurunan nilai mesin. Jika penurunan nilai mesin jauh lebih rendah dibandingkan akumulasi depresiasinya, maka dari sini kita dapat mengakui adanya gain dari penurunan tersebut. Di sini kita mengakui unrealized gain sebesar 50 juta. Kemudian kita tutup akun unrealized gain pada akun AOCI sebesar 50 juta. Nah, permasalahannya sering terjadi pada tahun selanjutnya. Permasalahan yang pertama ialah mengenai tingkat depresiasi yang digunakan. Nah, untuk tingkat depresiasi yang digunakan itu ada dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa untuk metode saldo menurun ganda dan saldo jumlah angka tahun itu menggunakan tingkat penyusutan tahun yang sama. Maksudnya ialah menggunakan tahun yang 10 terus. Tidak berubah-ubah sesuai tahun. Misal, pada tahun 2017 kan telah terjadi revaluasi dan didapat fair value awal sejumlah 650 juta. Nah, kalau metode pertama, ini tetap menggunakan nilai tingkat yang 20%. Nah, kalau metode yang kedua, dia nilai jumlah tahunnya juga ikut berkurang mengikuti jumlah tahun yang terlewati. Jadi nanti di sini akan 1/9 dikali dengan 2. Nanti nilainya di sini adalah 22%.
metode mana yang saya pakai? Saya dan kelompok saya menggunakan metode yang pertama. Kenapa? Kami menggunakan metode dengan tingkat penyusutan yang tetap mengikuti awal tahun. Alasan yang pertama karena jauh lebih mudah. Alasan yang kedua karena DOSCO membolehkan. Jadi kelompok kami menggunakan nilai penyusutan yang sama, yaitu 20%. Begitu juga untuk yang jumlah angka tahun. Nanti jumlah tahunnya itu tetap, misalkan 3 tahun, itu nanti jumlah bagian bawahnya itu tetap 6 tahun. Jadi tetap 3/6, kemudian 2/6, dan 1/6, seperti itu. Kemudian permasalahan selanjutnya ialah kita harus melakukan penyesuaian terhadap nilai return earning-nya. Kenapa? Karena gini, kan ada perbedaan antara depresiasi setelah revaluasi dan juga sebelum revaluasi. Nanti akan terjadi selisih. Nah, selisih ini baru kita lihat perlakuannya seperti apa. Jika penyusutan setelah revaluasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan penyusutan sebelum revaluasi, nanti pengaruhnya akan membuat jumlah laba bersih itu jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan harga perolehan. Laba bersih jauh lebih rendah, sehingga nilai return earning-nya jauh lebih rendah. Sebesar selisihnya ini. Selisihnya sebesar 10 juta. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita harus menambahkan return earning senilai selisihnya ini tadi, selisih 130 dengan 120, yaitu sebesar 10 juta. Kemudian kita mendebit akun AOC sebesar 10 juta. Nah, langkah selanjutnya kita boleh membuat perhitungan seperti ini. Kalaupun tidak membuat perhitungan seperti ini tidak apa-apa, karena kalian telah membuat dua tabel ini sebelumnya di atas. Yang perlu diperhatikan adalah untuk nilai AOC-nya itu sendiri harus kita ketahui berapa pada tahun tersebut. Tujuannya apabila terjadi penurunan, maksud saya apabila terjadi kerugian pada saat melakukan revaluasi, itu kita mengetahui tingkat unrealized gain yang dapat kita debitkan itu berapa, yaitu sejumlah maksimal nilai dari AOC-nya itu sendiri. Pada tahun 2017, kita melakukan revaluasi. Pertama, mendebit akun akumulasi depresiasi expense sebesar 130 juta, kemudian mencari nilai mesin, kita dapat selisihnya 650 dengan 470, yaitu 180 juta. Nah, dari sini kan nilai penurunan mesinnya jauh lebih besar dibandingkan dengan akumulasi depresiasinya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa telah terjadi kerugian dalam revaluasi tersebut. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jumlah unrealized gain yang dapat kita debitkan maksimal adalah sejumlah dari AOC-nya itu sendiri, yaitu 40 juta. Sedangkan untuk sisa dari kerugian tersebut, apabila masih ada, itu kita harus masukkan sebagai loss on impairment sebesar 10 juta. Nanti apabila ada peningkatan nilai kembali atau keuntungan, itu kita harus melakukan yang namanya recovery impairment. Kemudian jangan lupa untuk membuat akun AOC pada unrealized gain, karena kan unrealized gain-nya tadi digunakan untuk menutupi kerugian, sehingga jumlah AOC-nya menjadi 0. Pada tahun 2018 telah terjadi depresiasi expense sebesar 94 juta. Jadi di jurnal depresiasi expense pada akumulasi depresiasi expense sebesar 94 juta. Kemudian kita membuat jurnal penyesuaian terhadap return earning lagi. Yang harus kita lakukan seperti tadi, kita bandingkan penyusutan setelah revaluasi dengan penyusutan sebelum revaluasi. Apabila ada selisih, kita lihat lagi. Kalau penyusutan setelah revaluasinya jauh lebih rendah dibandingkan penyusutan sebelum revaluasi, ini berarti jumlah laba bersih yang ada itu kan terlalu tinggi, sehingga nilai return earning-nya juga terlalu tinggi. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurangkan nilai return earning senilai selisihnya tadi. Kan kalau yang soal pertama tadi, return earning-nya jauh lebih rendah. Dan soal yang ini, return earning-nya jauh lebih tinggi. Sehingga harus kita debit return earning pada AOC senilai 2 juta. Kemudian kita melakukan revaluasi depresiasi.
kita debit akun akumulasi depresiasi 94 juta, kemudian kita cari nilai mesin, selisih antara 470 dengan 450 juta, kita dapat nilai 20 juta, kemudian kita harus melakukan recovery terlebih dahulu terhadap loss on impairment yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebesar 10 juta. Dan sisanya itu kita anggap sebagai unrealized gain. Kemudian jangan lupa untuk menutup unrealized gain pada AOCI sebesar nilai 64 juta ini tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang B, 2 Januari 2019 setelah terjadi penjualan mesin senilai 480 juta. Kita membuat jurnal di debit cash sebesar 480 juta, kemudian di kredit mesin senilai 450 juta. Jadi nilai yang digunakan sebagai nilai akhir nanti adalah nilai fair value akhirnya, bukan nilai carrying value akhirnya. Sebesar 450 juta dan ada kelebihan selisihnya kita anggap sebagai gain on disposal sebesar 30 juta. Nah, karena telah terjadi penjualan mesin, maka perusahaan boleh mengambil pengakuan untuk menutup akun AOCI dan juga menambah jumlah retained earning-nya. Langsung saja kita debit AOCI sebesar 66 juta, dari 64 juta ini ditambah dengan yang 2 juta ini. Kemudian dikredit retained earning sebesar 66 juta. Terima kasih, sekian penyampaian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.